April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, Dunia dikejutkan ketika pada tanggal 2 April 2025, pemerintah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor dan juga tarif resiprokal kepada berbagai negara di dunia. Lalu apa sih sebenarnya tarif resiprokal itu dan mengapa Amerika Serikat mengenakan pengenaan tarif resiprokal? Halo, saya Arnold Christian Pakpahan. Saya adalah dosen pada program studi Hubungan Internasional. Saya juga menjabat Kepala Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Tarif resiprokal secara sederhana diartikan sebagai tarif balasan atau pengenaan tarif akibat pemberlakuan kebijakan serupa yang dilakukan oleh negara lain. Dalam istilah hubungan internasional biasanya juga disebut sebagai tit for tat strategy, atau kalau dalam konteks tarif disebutnya sebagai tit for tat tarif. Jadi tarif resiprokal dalam konteks Amerika Serikat sebenarnya ditujukan untuk menyeimbangkan atau setidaknya mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara mitra dagangnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya menghitung besaran tarif resiprokal? Kalau kita merujuk kepada konferensi pers yang dilakukan oleh White House, Gedung Putih gitu, kita bisa melihat rumus atau formula mengenakan tarif resiprokal itu dilakukan dengan rumusan besaran defisit neraca perdagangan Amerika Serikat dengan mitranya dibagi dengan total nilai impor Amerika Serikat dikali 100%. Jadi misalnya, kenapa sih Indonesia itu mendapatkan tarif resiprokal sebesar 32%? Kalau kita menggunakan data dari TradeMap misalnya, pada tahun 2024, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia ada di angka 19,3 miliar dolar AS. Sementara total nilai impornya itu adalah 29,5 miliar dolar AS. Sehingga dengan menggunakan rumus tadi kita bisa mendapatkan angka 19,3 dibagi 29,5 dikali 100%. Keluarlah angka 65,47% yang kemudian diklaim oleh pemerintah Amerika Serikat menjadi sebesar 64%. Dan muncul istilah discounted reciprocal tarif. Jadi dipotong 50% dari 64% kemudian menjadi 32%. Lalu apa sih alasan Amerika Serikat mengenakan pengenaan tarif impor dan tarif resiprokal? Secara sederhana, pengenaan tarif impor dan tarif resiprokal itu sebenarnya bisa dipahami ketika Presiden Donald Trump melakukan kampanyenya dalam rangka pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun lalu, tahun 2024. Donald Trump waktu itu mengeluarkan tagline atau tagar America First atau tagar MAGA, Make America Great Again. Jadi mengembalikan kejayaan Amerika Serikat. Kenapa tagline ini atau tagar ini dikeluarkan? Ini juga sebenarnya bisa merujuk kepada kompetitor Amerika Serikat, yakni China. China di tahun 2015 itu mengeluarkan kebijakan yang namanya Made in China 2025. Secara sederhana, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Cina untuk menjadikan Cina di tahun 2025 negara pemimpin dunia yang juga negara terdepan dalam industri manufaktur dan teknologi. Kekhawatiran Trump sebenarnya kenapa mengeluarkan tagline MAGA, ya dia ingin mengembalikan Amerika Serikat sebagai negara hegemon atau negara superpower. Alasan yang kedua,
karena Amerika Serikat ingin mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor atau ketergantungan terhadap suatu negara. Karena yang pertama juga ingin menghidupkan kembali industri-industri Amerika Serikat yang dulu pernah jaya. Misalnya dulu Amerika Serikat pernah dikenal punya sektor industri otomotif dunia di kota Detroit, sehingga kota Detroit seringkali disebut sebagai kota otomotif dunia. Dengan bangkitnya sektor industri di Amerika Serikat ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat atau warga negara Amerika Serikat. Hal lainnya yang berikutnya kenapa Amerika Serikat ingin memberlakukan pengenaan tarif ini secara sederhana ya Amerika Serikat ingin mengisi pundi-pundi atau kas negaranya. Karena apa? Menjadi negara besar dia membutuhkan biaya yang besar. Di sisi lain pada tanggal 2 April ketika hari pembebasan Liberation Day, Presiden Trump mengeluarkan tagar baru yang namanya MAWA, Make America Wealth Again, atau mengembalikan kemakmuran Amerika Serikat. Penetapan kebijakan tarif impor atau tarif resiprokal ini sebenarnya juga berhubungan dengan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina. Perang dagang pertama itu dikenal dengan istilah Trade War 1.0, 1.0. Terjadi di tahun 2018 karena ada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Hal itu yang kemudian memunculkan kekhawatiran Amerika Serikat kok menjadi semakin tergantung dengan produk-produk Cina. Hal lainnya juga kenapa muncul perang dagang karena ada kekhawatiran terkait isu kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Alasan lainnya bicara soal kebijakan yang sangat proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan keterlibatan terlalu dalam pemerintah Cina dalam aktivitas ekonomi. Kenapa kemudian perang dagang ini memicu penetapan atau kebijakan tarif sekarang? Karena tadi ada defisit neraca perdagangan yang cukup besar antara Amerika Serikat dengan Cina dan dialami juga oleh Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang sebenarnya kita masuk di era perang dagang 2.0 di mana ada tindakan saling membalas antara Amerika Serikat dengan Cina. They do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade. Apa sih dampaknya gitu ya ketika tarif ini dibebankan kepada negara-negara yang masuk ke dalam daftar atau list yang dikenakan pengenaan tarif oleh Amerika Serikat. Dampak yang pertama pasti produk-produk ekspor yang masuk ke pasar Amerika Serikat kehilangan daya saingnya. Karena apa gitu? Harga produk-produk ekspor apakah Indonesia, apakah Vietnam, apakah produk-produk dari Uni Eropa gitu ya, atau produk-produk Cina, India itu harganya menjadi semakin mahal. Sehingga produk-produk tadi menjadi tidak kompetitif. Dia tidak lagi diminati oleh masyarakat di Amerika Serikat. Di sisi lain ya, Amerika Serikat juga kehilangan pendapatan dari masuknya produk-produk asing yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia apa gitu? Sama, produk kita juga kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat. Ada berapa sih produk-produk ekspor kita yang masuk ke pasar Amerika Serikat? Kalau kita menggunakan berbagai data, literatur, misalnya dari TradeMap gitu, ada 5 besar produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Kita bicara produk peralatan elektronika ringan, kita bicara produk lemak dan minyak hewan gitu ya. Kita bicara produk alas kaki, tekstil dan karet. Perlu dipahami gitu ada 2 sektor atau 2 industri yang rasanya akan
terdampak dan perlu disikapi dengan hati-hati. Misalnya kita bicara produk tekstil dan produk alas kaki. Itu produk-produk yang sifatnya padat karya. Jangan sampai karena produk kita tidak laku di pasar internasional gitu, itu akan mengakibatkan adanya penurunan permintaan. Biasanya penurunan permintaan akan diikuti dengan penurunan produksi. Yang ditakutkan tentu dampaknya adalah pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kalau kita melihat data gitu, misalnya dikeluarkan oleh BPS atau Kementerian Perdagangan, pasar Amerika Serikat itu sebenarnya hanya sekitar 10-11% dari total ekspor Indonesia. Artinya kita masih bisa menggarap 89-90% pasar ekspor di negara-negara lain selain Amerika Serikat. Persaingan pada pasar non-Amerika Serikat pun pasti akan ketat. Jadi tidak secara sederhana karena kita mengalihkan produk kita dari pasar Amerika Serikat, produk kita juga kemudian bisa dengan mudah masuk ke pasar-pasar di luar Amerika Serikat. Untuk alas kaki misalnya menggunakan data World Footwear Yearbook misalnya gitu ya, tahun 2023 misalnya gitu. 3 negara pengekspor alas kaki terbesar di dunia itu adalah Cina yang menguasai hampir 60% pasar global alas kaki. Kedua ada Vietnam yang menguasai sekitar 10%. Ketiga baru kita, Indonesia, menguasai 3-3,5% lah pasar global. Strategi atau langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah Indonesia? Kalau kita mengikuti berbagai berita misalnya atau pernyataan pers yang diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah, langkah pertama yang kita lakukan adalah negosiasi. Negosiasi itu kan proses tawar-menawar. Artinya ada yang ditawar, ada yang ditawarkan. Apa yang ditawar gitu? Yang ditawar pasti ya kalau bisa kita tidak dikenakan pengenaan tarif impor atau bahkan tarif resiprokal atau setidaknya misalnya besaran tarifnya kurangi. Ya kita menjelaskan gitu kenapa kok Amerika Serikat bisa mengalami situasi defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Yang kedua ya pasti negosiasi misalnya untuk mendapatkan fasilitas GSP, Generalized System of Preferences. Fasilitas yang membantu produk-produk Indonesia bisa memasuki pasar Amerika Serikat lebih mudah. Ada lagi sebenarnya kita tuh punya kerjasama skema perdagangan dan investasi antara kita dengan Amerika Serikat. Namanya Indonesia United States Trade and Investment Framework Agreement. Itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 1996. Tapi kalau kita lihat sekarang itu kan kira-kira sudah 29 tahun yang lalu ya. Rasanya perlu ada poin-poin kesepakatan yang perlu direvisi atau perlu diperbaharui. Walaupun proses negosiasi juga tidak sesederhana yang dibayangkan gitu. Apalagi di tengah situasi kita belum memiliki duta besar definitif di Amerika Serikat. Strategi eksternal lainnya adalah apa? Ya kita berusaha mempercepat proses perundingan kerjasama yang belum tuntas. Misalnya kita punya perundingan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement EU CEPA gitu ya. Itu sudah berlangsung dari tahun 2016. Kita punya dengan Peru, Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini sebenarnya kelanjutan dari kesuksesan kita bekerja sama dengan Chili. Strategi eksternal yang ketiga menurut saya ya kita harus bisa melakukan diversifikasi pasar ekspor. Artinya kita membuka kerjasama dengan pasar-pasar non-tradisional yang baru. Misalnya gitu dalam kerangka atau semangat kerjasama Selatan-Selatan dari Konferensi Asia Afrika 1955, kita bisa kok minta gitu ya misalnya kerjasama ekonomi yang lebih dalam, lebih terbuka antara kita dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin, di kawasan Afrika, termasuk juga mungkin di kawasan Pasifik. Kerjasama atau proses negosiasi dalam konteks eksternal juga rasanya tidak mudah atau tidak
bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Sehingga kita juga perlu mempersiapkan gitu langkah dalam konteks jangka pendek atau jangka menengah. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian pemerintah menjaga daya saing produk lokal Indonesia. Tidak dalam konteks pasar Amerika Serikat, tapi dalam konteks pasar-pasar yang lain. Jangan lupa gitu, kita pasti akan bersaing dengan produk-produk dari negara-negara yang juga terdampak pengenaan tarif resiprokal. Gimana cara menjaga daya saing produk ekspor kita? Ya pemerintah bisa kok memberikan pendampingan, memberikan bantuan apakah teknis, non-teknis, subsidi misalnya, atau pelatihan, bantuan pemberian alat-alat teknologi atau mesin-mesin industri yang diharapkan gitu bisa menjaga daya saing produk kita. Jadi harganya tidak terlampau mahal, kualitasnya tetap terjaga. Di sisi lain gitu, dalam konteks situasi yang serba tidak pasti, rasanya pemerintah juga perlu menjaga supaya aktivitas perekonomian lokal atau aktivitas perekonomian Indonesia bisa berjalan dengan baik. Tentu pemerintah harus menjaga bagaimana daya beli masyarakat bisa terus terjaga. Supaya apa? Aktivitas ekonomi bisa berjalan. Jadi penetapan tarif impor dan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat perlu disikapi dengan hati-hati. Sempat juga ada berita misalnya kita bicara soal dibukanya keran impor. Jangan sampai dibukanya keran impor malah mengganggu industri domestik. Di sisi lain juga sempat ada berita gitu ya, bagaimana kemudian pemerintah melakukan deregulasi ekonomi. Misalnya bicara soal kebijakan TKDN. Padahal kebijakan TKDN itu kan ditujukan ya untuk melibatkan industri lokal, membuat adanya proses transformasi, transfer teknologi dan transfer pengetahuan kepada sumber daya manusia dan kepada industri lokal. Jadi secara sederhana, situasi akibat penetapan tarif impor dan tarif resiprokal ini perlu disikapi dengan hati-hati. Tapi kita percaya sama-sama gitu ya, dengan langkah yang tepat, dengan strategi yang tepat, kita bisa bertahan.